Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel ini. Mari kita dengarkan bincang-bincang hangat saya seputar artificial intelligence bersama teman-teman saya di STT Pati. Yuk kita dengarkan bersama. Seberapa besar energi misalkan dari ini ya batu bara itu nanti digunakan untuk mensuplai pembakaran di ini generator ya, untuk memutar generator itu seberapa banyak, itu bisa diset dari situ. Itu di mana tadi? Di mana itu? Di perusahaan mana? Itu perusahaannya namanya Gyudenko Corporation, Pak. Di Gyudenko Corporation bekerja sama dengan PLN Indonesia. Oh, Indonesia apa Jepang? Jepang itu sebagai kontraktornya, Pak, yang mengerjakan proyek. Oh iya. Ini energi itu ya, Pak ya. Mengenai AI itu tadi ya. Yang mungkin pertama kali itu untuk menambah bahan bakar ya kan. Itu kan masih manual kan. Nah, kalau kita sudah menggunakan AI, nah itu kan bisa diintegrasikan. Oh, seberapa besar energi yang dibutuhkan oleh konsumen, itu akan menghasilkan suatu data kan. Nah, data itu tadi digunakan untuk mengolah istilahnya diolah oleh algoritma sehingga menghasilkan suatu keputusan. Keputusan itu tadi digunakan untuk melakukan pengontrolan dari pengendalian dari mesin penghasil uap itu tadi, uap untuk menggerakkan generator. Nah, berarti seberapa kebutuhan tungku ya, atau lokomotif pembakaran itu ya akan kebutuhan batu bara itu secara otomatis. Betul. Saya ingat tadinya itu dikerjakan penambahannya secara manual, itu bisa dilakukan oleh AI. Oke, itu sama seperti ketika kita kemarin Pak Sobri. Betul. Pak Sobri, bagaimana ketika itu pengaduk ya, mesin pengaduk sampah ketika membutuhkan energi besar akibat dari sampah yang memiliki tekstur yang kasar, membutuhkan tenaga besar, otomatis kemudian secara auto itu generator akan menambah sendiri dayanya, harusnya itu kan. Tanpa harus diceklek-ceklek tambahan saklar ya gitu. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Itu apa namanya tadi? AI. Artificial Intelligence. Oke, iya. Nah, sekarang ini Pak, apa hubungannya? Atau hierarki? Hubungannya baik-baik saja. Ya. Hierarki atau hubungannya itu seperti katakanlah telur sama ayam, ya kan? Mana duluan kan begitu kan? Lah ini antara skrip ya, kemudian antara coding ya. Oke, kode atau bahasa pengkodingan. Ya, bahasanya ada ular piton macam-macam itu kan, ya kan? Lah, itu ya terus perangkat mekanik tadi ya untuk sebagai pengambil bukan pengambil keputusan tapi pelaksana ya, motoriknya dan pemrograman ya, antara pemrograman terus
IA tadi ya. Nah. AI. Aduh ngono kuwi. AI. Ya AI ya. Itu hubungannya ke piye hubungannya ya setelah hierarki itu. Mana duluan itu ya? Kan enggak mungkin gerak duluan kan? Enggak, sebenarnya dahulu masalah. Oh iya jelas dahulu masalah. Oh gitu ya? Iya, kemudian masalah itu kalau dalam ilmu komputer itu kan ada istilah namanya elisitasi. Jadi membreakdown masalah itu ke dalam penyelesaian masalah, identifikasi fitur apa saja yang harus ada untuk mengatasi masalah itu. Nah, kemudian dari hasil elisitasi itu kan ada 4 tahap itu. Tahap pertama itu terkait semua pokoknya fitur yang dibutuhkan. Tahap kedua itu nanti mengenerate fitur-fitur yang perlu dan yang tidak perlu. Terus tahap 3 itu nanti adalah fitur yang mana yang paling sulit, mana yang mendekati sulit, mana yang paling mudah. Wah iya. Nah, kemudian yang tahap keempat, elisitasi tahap keempat itu adalah tahap di mana sudah selesai. Jadi memang sudah menjadi keputusan bersama untuk dirubah ke dalam bahasa pemrograman. Karena kalau kita manusia kemudian ingin berkomunikasi dengan mesin, ya nggak mungkin pakai bahasa kita. Nah, perlu ada penerjemah istilahnya. Kalau kita ke luar negeri, ke Inggris atau kemana kan, kita nggak tahu bahasanya mereka kan, kita butuh penerjemah. Oh iya, butuh translator ya. Terus kemudian muncullah bahasa pengkodingan. Belum ya. Apa itu? Dari hasil elisitasi itu yang sudah final baru kita masukkan ke dalam bentuk flowchart, algoritma itu langkah-langkah ya. Akan menjadi alur bekerja sebuah sistem. Baru itu bisa kita masuk ke desain kita codingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, yang mana bahasa pemrograman itu sebagai penjembatan kita dengan komputer atau dengan hardware. Nah, dengan logika-logika yang dimasukkan atau algoritma yang sudah dimasukkan ke dalam coding itu, sehingga bisa kita buat secara otomatis. Ketika A maka akan dilakukan B dan seterusnya, sehingga alat hardware itu bisa kita kontrol. Dia akan menyesuaikan. Nah, maka dari itu penyesuaian itu menjadi ya otomatis, tidak manual lagi. Gitu. Itu inti utamanya seperti itu. Dari situ kan perlu diuji namanya yang algoritma itu tadi kan. Nah, seberapa presisikah hasil dari pengolahan data itu tadi, menghasilkan suatu hasil yang seharusnya presisi yang sesuai yang diharapkan. Nah, untuk alatnya sendiri untuk mengukur presisi tadi itu ada nggak metode khusus atau apa namanya itu untuk sejauh mana dia presisi? Ada beberapa tool yang dipakai menguji kan. Itu ada. Kembali ke masalah tadi itu kan secara bahasa yang lain ya, tapi di sini kita kan kita menggunakan bahasa yang tren saat ini ya, tadi antara pemrograman ya, bahasa pemrograman, terus AI tadi ya kan, itu kan tadi belum disampaikan itu kan tadi kan bahasa menggunakan bahasa yang berbeda, ini begitulah ya, posisi AI itu di mana ya kan, pemrograman di mana dan mekaniknya di mana, seperti itu. Ini biar jelas nih pemirsanya ini. Iya. Jangan kita bicara kok AI ya, terus AI itu apa? Ya pokoknya yang itu yang internet ya gitu ya kan. Sebetulnya itu kan suatu kesatuan sistem. Satu kesatuan sistem. Iya, satu kesatuan sistem di mana di dalamnya itu sudah terdapat algoritma. Ya, algoritma yang mengolah data sehingga outputnya itu menghasilkan suatu informasi keputusan, atau kesimpulan atau keputusan yang bisa digunakan untuk mengeksekusi langkah selanjutnya itu apa. Berarti yang dikatakan sama Bapak
Dr. Solikin tadi itulah AI ya. Ya, dari mulai pengkodingan sampai dia mengambil keputusan ya, Jadi, proses program tadi itu ya. Belum tentu anu loh Pak, belum tentu ada AI-nya loh, belum tentu. Belum Jadi, tentu. ibaratnya program itu kan jenengan membuat step by step langkah kan, istilahnya langkah dari ini habis ini nanti apa, ini apa, ini apa, itu program gitu ya Pak. Ya, tapi belum tentu dia termasuk dalam kategori AI. Yang kategori AI itu ketika AI, program tersebut sudah cerdas, sudah mengambil putusan sendiri secara auto. Oh gitu. Saya kasih contoh. Iya, kasih contoh. Contohnya itu kalau teman-teman nanti buka website, coba buka namanya jelekdrop.co, itu merupakan produk AI juga. Jadi di sana kita bisa istilahnya kita cukup menyediakan, contohnya ya, itu kita menyediakan satu gambar. Dan gambar itu nanti otomatis bisa kita bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, entah itu backgroundnya, entah itu apa yang dihapus, itu bisa. Itu contoh dari AI juga. Oh, remove BG. Ya, itu termasuk itu juga ya, menghilangkan, iya kan? Dia pinter itu ya, dia bisa menghilangkan background ya. Jadi kita bisa ngambil tanda tangan orang ya. Misalkan seperti ini. Ini contohnya. Iya, gimana? Nah ini. Oh, yang mana? Ya itu contoh. Misalkan seperti ini Pak, jenengan ingin mengetahui kira-kira itu zaman Majapahit itu seperti apa, ya itu kan. Nah dari situ jenengan harus memasukkan data. Nah data contohnya, misalkan data kerajaan. Kerajaan kan suatu data sudah kan, kata kunci kerajaan. Terus tahun, nah, terus bentuk bangunan, ciri-ciri bangunan bagaimana, ya toh, terus kebudayaannya bagaimana, itu kan sudah data. Iya. Nah dari data-data itu tadi itu kan diolah oleh AI itu tadi. Nah diolah sedemikian rupa sehingga menyimpulkan sesuatu, menghasilkan gambar pada saat itu bangunan seperti apa. Gitu loh. Itu namanya mesin apa? Mesin learning itu? Iya. Mesin learning itu contoh ya. Mesin learning. Jadi dia bisa meramal masa lalu dan yang akan datang. Oh iya. Kalau dalam sains itu ada data intrapolasi dan ekstrapolasi. Ya contoh seperti ini, contoh di ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini nggak mungkin kalau tidak pakai AI nggak bisa dihilangkan balon ini. Kita bisa mencoba ini. Ini namanya AI. Jadi dia sudah bisa mendeteksi objek yang beda dengan yang lain. Kemudian nanti ini bisa pengganti di belakangnya itu bagaimana? Itu kan itu disalin oleh AI sendiri. Ini AI, artificial intelligence. Oh gitu ya. Yeah. Tapi bayangannya masih ada ya. Ya nanti tinggal dihilangkan aja. Gitu. Itu padahal gambar itu awalnya menyatu ya. Betul. Atau memang awalnya itu juga nggak ada itu awalnya. Terus dikasih gambar seperti itu. Betul. Nah dari sini tuh AI kan dia mengambil data-data dari sampingnya ini untuk mengganti yang dihilangkan ini tadi. Nah itu kan menggunakan AI Pak. Kan Data untuk mengisi gambar yang hilang itu didapat dari mana? Nah itu kan. Nah, kan di balik layar dia kan harusnya. Jadi peran AI di situ. Jadi mengambil dari data-data dia bisa memperkirakan sendiri. Berarti pantas jadi orang itu kapan dia tua seperti itu, waktu kecil bagaimana, itu AI kan? Betul. Berarti saya bisa mempermudah diri saya dengan AI. Iya kan? Ya, rambutnya awalnya putih jadi hitam, muka berkerut jadi pinter, jadi bagus. Video dan sebagainya. Sekarang itu ada mata kuliah baru yang namanya itu data forensik. Nah, data forensik itu data itu dari mana menyimpulkan. Jadi ini yang asli atau tidak. Berarti kalau seperti itu, AI ini juga harusnya bisa mengungkap sejauh mana kebenaran teori Darwin. Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, itu memungkinkan apa tidak itu kan dari data-data itu kan? Harusnya iya. Iya kan? Kalau misalkan teori itu benar dengan AI itu bisa terdeteksi loh Pak. Dulu itu berarti kan ternyata secara manual saja itu kan sudah banyak terbantahkan.
Seperti orang di Inggris ya kan, manusia ternyata di sana tengkoraknya diubah tengkorak monyet, kera ya ditaruh tengkorak manusia ya kan. Banyak terjadi penyelewengan sejarah. Dengan AI ini harusnya bisa dong, bisa buktikan itu ya. Dengan adanya AI ini juga berpeluang adanya hoax juga bisa. Jadi apabila disalahgunakan ya kan mudah sekali. Foto orang diganti ya kan, pasangannya mangku purel. Harus yang mangku mama jadi mangku purel. Wah, ini bahaya. Ada lagi teman-teman saya berbicara. Pakar informatika ya Bapak Dr. Solikin dan Dr. Bianto ya dari Universitas Sapin dan Sekolah Tinggi Teknik Mati. Kita berbicara seputar tentang artificial intelligence ya. Jadi di sini ternyata banyak hal yang kita bisa dapati pengetahuan dari penjelasan mereka berdua. Dan itu seperti halnya mata pisau yang tajam, dia bisa digunakan untuk kebaikan dengan cepat dan bagus, dan dia juga bisa digunakan untuk kejahatan dengan cepat dan bagus pula. Maka dari itu dua mata pisau ini ya, dengan AI ini kita harus bijaksana bagaimana kita menggunakan AI tersebut. Ya tentunya dengan adanya teknologi ini kita harusnya memanfaatkan sebaik-baik mungkin dan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tentunya untuk kebaikan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya.